Dan kemudian kita akan beralih nih ke panelis, ke expert domain kita yang berikutnya, Pak Ananta Yoga. Beliau ini seorang banker yang udah dari awalnya udah larinya ke bank terus. Jadi lebih banyak berpengalaman di transaction dengan 15 tahun pengalaman dan terutama dalam corporate maupun di commercial banking. Saat ini Pak Yoga merupakan Head Global Banking Trade Sales di Maybank dengan pengalaman pernah di Bank Mandiri, terus Exim Bank, lalu DBS, Citibank, Rabobank, dan sekarang di Maybank. Nah, berikutnya saya serahkan waktu dan kesempatan presentasi kepada Pak Yoga. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya Pak, saya sampai jam 15.30 Pak ya. Oke. Kita akan istirahat. Thank you. Terima kasih Pak Krisnov. Selamat siang menjelang sore buat Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan expert sebelumnya, saya ingin sedikit mengupas terkait dengan impact dari pandemi ini terhadap dunia international trade, mungkin lebih spesifiknya trade finance. Sebelum ke situ, saya akan sedikit menggambarkan apa sih sebenarnya international trade atau international trade finance gitu ya. Jadi definisi dari trade finance sendiri sebenarnya itu financing terhadap perdagangan internasional. Jadi pembiayaan terhadap perdagangan internasional ini krusial untuk bisa memudahkan terjadinya transaksi lintas negara ataupun lintas provinsi di mana jual beli itu terjadi. Terlebih lagi bagi dunia atau negara dunia berkembang, itu sangat penting karena fungsinya sangat vital untuk menjadi katalisator dari pertumbuhan ekonomi karena terkait dengan ekspor dan impor. Lalu pihak apa aja sih yang terlibat? Ini tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pihak lain yang terlibat dalam industri international trade. Itu ada bank, which is bank komersial, lalu ada trade finance company. Trade finance company mungkin di Indonesia ini belum banyak, tapi kalau kita bicara di let's say Singapura atau Hong Kong itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang non-bank tapi melakukan kegiatan trade finance. Tentunya penjual dan pembeli, importer atau eksporter, lalu asuransi sebagai pihak yang di mengcover, dan juga export credit agency dan service provider. Nah, itu dari pihak yang terlibat. Lalu kenapa international trade itu penting atau trade finance itu penting? Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, trade finance itu membuat kegiatan jual beli menjadi mungkin dan lebih mudah bagi kedua belah pihak. Kenapa saya menggunakan kata mungkin? Karena dengan adanya trade finance ini, kegiatan jual dan beli yang tadinya mungkin tidak terjadi, menjadi kejadian. Jadi possibility-nya jadi tinggi dengan adanya trade finance. Lalu yang kedua juga bisa untuk memitigasi, mengurangi resiko dari jual dan beli. Karena kalau kita bicara jual dan beli, apalagi international trade, biasanya akan ada kondisi di mana kedua belah pihak ini baru pertama kali melakukan transaksi. Jadi yang jual nggak tahu siapa yang beli juga belum kenal siapa yang jual. Nah, ini bisa dijembatani, dimitigasi, difasilitasi dengan trade finance. Salah satu produknya adalah LC. Jadi pihak penjual bisa memastikan bahwa barangnya dibayar sesuai dengan ketentuan dan yang dijual. Pihak pembeli juga bisa memastikan bahwa dia mendapatkan barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan. Nah, itu kira-kira kenapa trade finance itu penting. Nah, di slide ini saya ingin sedikit membagi informasi tentang apa sih produk-produk trade finance dari sisi bank yang bisa kita tawarkan kepada importer maupun eksporter. Kalau kita bicara proses produksi secara umum, saya bilang secara umum ya di perusahaan, mungkin bisa kita gambarkan menjadi 5 tahap.
mulai dari procurement, production, warehouse atau logistik, sales distribution, dan payment atau settlement. Which is yang dua pertama ini mungkin masuk kategori pembelian atau import. Lalu dua sebelah kanan itu termasuk di bagian penjualan. Nah, masing-masing bagian ini memiliki produk-produk spesifik dari bank atau trade finance yang bisa kita tawarkan terkait dan juga sesuai dengan tujuannya masing-masing. Contoh kalau kita lihat dari sisi import, ada produk-produk seperti standby LC, bank guarantee, lalu account payable financing, ada inward bill collection, LC, SKBDN, shipping guarantee. Nah, itu semuanya terkait di bagian import, karena ini pihak-pihak yang melakukan pembelian. Saya lengkap dulu ke sebelah kanan, ada produk yang namanya account receivable finance atau export factoring, lalu ada juga account receivable financing, ada bank guarantee, ada export bill under LC discounting dan negosiasi. Itu adalah produk-produk yang kita bisa tawarkan kepada eksporter atau penjual. Di bagian tengahnya, which is semua perusahaan biasanya memiliki adalah logistik dan warehousing, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang menjual barang. Ini kita bisa tawarkan apa yang namanya pre-export financing atau inventory financing. Karena kita membiayai inventory yang ada di warehouse atau barang yang ada di warehouse itu sendiri. Memang kalau kita bicara spesifik produk ini, tidak banyak bank di Indonesia pada saat ini yang menjual produk warehouse financing. Karena dia pernah ada case lah di tahun-tahun mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, ada case di mana terjadi fraud bahwa pembiayaan dengan menggunakan warehouse financing ini tidak aman dalam tanda petik bagi bank, karena bank tidak memiliki expertise untuk mengawasi stok atau barang di dalam gudang. Nah, saya akan nanti kalau ada yang mau ditanyakan dengan produk-produk ini silakan, saya juga ada slide-nya nanti. Mungkin saya lanjut dulu supaya bisa menyambung materinya. Nah, kalau kita bicara global trade finance, kita bicara COVID, apa sih impact dari COVID ini terhadap global trade finance? Impact-nya sangat besar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semua business player, semua pengusaha, penjual, pembeli, middleman, itu surviving in this pandemic situation. Karena yang dihajar dalam tanda petik oleh COVID ini adalah orang tidak bisa moving, tidak bisa tidak bisa bergerak. Jadi spendingnya yang dihajar. Jadi orang tidak ada spending. Bukan orang tidak punya duit, tapi orang tidak berani keluar untuk spending. Nah, mungkin ini masih bisa terselamatkan dengan online. Tapi nggak semua bisa dilakukan dengan online untuk spending itu kan. Mungkin arahnya akan ke sana nanti dengan adanya pandemik ini. Tapi yang kejadian sekarang itu kita seperti shock, terkaget-kaget dengan adanya COVID ini serentak dalam mungkin 6 bulan langsung worldwide seluruh dunia. Semua pemain bisnis, semua pengusaha itu terhenyak bangun dari tidurnya bahwa what's happening gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita survive. Itu impact-nya. Bahkan WTO itu memprediksi impact dari COVID ini bisa menurunkan perdagangan dunia itu 13-32%, yang jauh lebih besar dari kejadian financial crisis 2008-2009, yang cuma sekitar 9%. Kalau kita ambil maksimumnya 32%, itu berarti hampir 4 kali lipat dari penurunan yang terjadi karena global financial crisis. Bayangkan Bapak dan Ibu impact-nya. Untuk bukan merendahkan, untuk sesuatu yang tidak terlihat, impact-nya sebegitu besar terhadap perekonomian dunia. Jadi memang kita mau tidak mau dipaksa untuk berubah agar kita menyesuaikan dengan kejadian ini supaya kita bisa tetap survive. Nah, untuk pelaku-pelaku trade finance itu pun juga kena impact-nya gitu. Contoh bank itu begitu kejadian COVID atau pandemik, kita itu di-challenge dengan perubahan operasional yang sangat masif gitu ya. Karena bank itu kan kita bicara masalah kepercayaan. Kita bicara masalah kepercayaan dari pihak
pemberi dana, begitu juga kepercayaan dari debitur. Jadi prosedur-prosedurnya udah jelas tuh, karena kita highly regulated sama OJK. Begitu ada pandemik, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan secara tepat dan cepat. Jadi bukan hanya cepat ya, Pak, tapi juga harus tepat, karena ini terkait dengan regulation. Itu challenge-nya. Lalu kita bicara lagi lockdown. Lockdown di beberapa negara, baik secara skalanya kecil atau besar, itu sangat berpengaruh terhadap global trade finance. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwa impact-nya terutama di movement dari logistik atau pergudangan. Karena hal ini tidak bisa dilakukan secara online gitu. Karena barang harus tetap bergerak, bahan baku harus tetap bergerak, masuk ke pabrik supaya tetap berproduksi. Sedangkan orang-orangnya menghadapi resiko terpapar COVID. Jadi hal ini cukup merepotkan di awal-awal, tapi mungkin makin ke sini sudah bisa dimitigasi dengan beberapa cara agar kegiatan produksi tetap bisa berjalan. Nah, dari efek yang dibuat oleh pandemik ini terhadap global trade finance, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang kita harus lakukan untuk bisa recovery? Satu, kita harus bisa secara cepat bertransisi ke transaksi yang digital. Mungkin materi ini nanti akan dibahas lebih mendalam oleh rekan saya Pak Michel di sesi kedua. Digitalization is a must. Jadi kita udah nggak bisa enggak, kita udah nggak bisa mundur, kita udah nggak bisa bilang entar aja. Now is now, now or never. Jadi kalau kita nggak bisa bergerak sekarang, digitalization itu kita makin akan ketinggalan, makin nggak akan bisa beradaptasi. Jadi memang itu sudah sesuatu keharusan. Lalu yang kedua adalah risk mitigation. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat digital, kita harus memitigasi risiko yang terjadi di belakang hal ini. Karena kalau kita bicara perbankan, kita bertanggung jawab terhadap deposan yang menaruh dana di kita. Jadi ketika kita menyalurkannya untuk, kan fungsi perbankan tuh lebih ke intermediary. Jadi ketika kita menyalurkannya untuk debitur-debitur kita, maka kita harus memitigasi risiko. Tapi bukan berarti dengan banyaknya risiko tersebut, kita tidak menyalurkan dana. Karena penyaluran dana dari perbankan ini menjadi salah satu pilar vital pergerakan ekonomi nasional. Karena dengan kredit tersalur, industri bergerak, spending berjalan, perekonomian juga bergerak. Jadi kita memang harus manage antara mitigasi risiko dan juga expansion-nya. Nah, yang tidak kalah pentingnya dan menurut saya yang paling penting adalah regulatory challenge. Jadi pihak-pihak yang memiliki kewenangan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, OJK, BI, harus melihat jauh ke depan bagaimana bisa melakukan mitigasi risiko, membuat regulasi yang bisa membuat kita bisa bergerak maju, aman, dan yang paling penting adalah continuity. Jadi dalam pandemik ini kita pasti semua under pressure, baik itu merasa takut, khawatir, lalu tertekan. Nah, semua pelaku industri dalam keadaan seperti ini tentu membutuhkan pengayoman, perlindungan, dan juga aksi dari pemerintah agar kita bisa melakukan bisnis kita dengan aman, lancar, sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan dan kembali dengan baik. Kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau komen, saran, silakan bisa langsung Pak. Saya kembalikan ke Pak Krisnov. Oh, baik Pak Yoga. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat ya Pak ya, bahwa sebenarnya sebelumnya saya minta rekan-rekan buat ngirim Terima kasih. Jempol dulu. Terima kasih atas presentasinya Pak Yoga. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat ya, bahwa sebenarnya bukan uang yang nggak ada ya Pak ya, tapi si spendingnya itu karena orang nggak bisa keluar. Betul. Gitu. Betul, Pak. Dan itu yang membuat perdagangan dunia secara overall memang turun sampai 32% ya Pak ya di tahun 2020. Betul Pak, WTO menyatakan seperti itu Pak. Dan bagaimana kita bisa survive, saya mengambil beberapa aja sih Pak sebenarnya di sini, bahwa digitalisasi lagi menjadi langkah yang
yang paling pertama gitu yang harus dilakukan buat perusahaan buat keep surviving gitu ya. Dan digitalisasi kan nggak cuma satu modul ya, mungkin akhirnya semua bidang dari sebuah perusahaan itu memang masuk ke sana gitu ya, harus di-digitalize. Lalu risk mitigation yang menjadi bagian yang juga harus penting untuk dicek, karena memang menurut tadi katanya Pak Atas ya, bahwa kita akan mengalami masuk lagi ke next new normal, bukan new normal lagi gitu ya. Jadi udah level yang kedua. Jadi kita harus bisa melihat lagi mitigasi risiko-risiko apa yang akan muncul buat perusahaan kita. Baik, itu sih catatan dari saya Pak. Mungkin ada pertanyaan ya dari Pak Atas maupun Pak Andi. Ya, saya lihat ada pertanyaan dari Pak Andi. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, baik Pak Andi. Pak Andi, luar biasa. Ini saya bisa bertanya langsung dengan Pak Yoga. Jadi terkait ini Pak, industri yang saya ikutin ya Pak ya. Itu di 2020 ya, tadi sedikit disinggung Pak Atas Yuda, ada beberapa juga BUMN ya, ataupun ya mungkin beberapa kementerian, terutama BUMN ya, yang memang ya bisa dikatakan gagal. Jadi mereka mohon maaf nih, gampangannya duitnya dipakai untuk yang lain ya, yaitu refocusing budget atau yang lain. Nah, kami sebagai penyedia jasa, sebagai kontraktornya demikian ya, itu memang terpending payment selama setahun, dan itu hampir udah di mana-mana ya, ada beberapa PLN listrik lah yang macam itu memang mereka minta penundaan pembayaran sebagai alternatif ketika kita ya diskusi ya Pak ya, kita audiensi begitu. Mereka juga memperkenankan apabila penyedia jasa ya itu atau kontraktor misalnya bisa mencari alternatif funding atau pembiayaan gitu ya. Salah satunya SIF Pak, yang kalau di dunia industri konstruksi infrastruktur ya yang sangat besar ya, itu capital expenditure-nya itu disarankan oleh dari pihak pengguna jasa atau ownernya. Nah, itu mungkin beberapa tadi Bapak sudah sebutkan yang umum ya Pak, yang common ya seperti LC, standby LC segala macam. Tapi ada ternyata beberapa produk kebetulan di industri kami ya, di konstruksi itu yang produk-produk baru yang mungkin kita sendiri juga belum terlalu familiar Pak. Terus profil resikonya seperti apa, terus seperti apa ya nanti untuk operasionalnya, eksekusinya seperti itu Pak. Mungkin bisa diberikan insight sedikit Pak tentang beberapa alternatif pembiayaan terhadap terutama dari pihak owner ya Pak ya, yang melakukan ya insolvensi ataupun gagal bayar, default bayar selama pandemi, terutama di tahun 2020 Pak. Ya. Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya, baik sekali. Jadi gini Pak, terkait pertanyaan Pak Andi tadi, jawabannya memang seperti yang Pak Andi tuliskan, supply chain financing Pak. Jadi saya mau jelaskan sedikit supply chain financing. Jadi sebenarnya supply chain financing itu adalah pembiayaan terhadap ekosistem dari satu industri. Jadi kalau kita bicara industri kan ada sisi payable, ada sisi receivable ya Pak ya. Nah, bank sebagai financing entity itu bisa masuk dari Bapak bahasanya tadi pengguna jasanya atau provider jasanya Pak. Nah, kalau kita masuk dari pengguna jasa, biasanya kita ngasih ke mereka payable financing kan. Jadi kita kasih uang ke mereka untuk dibayarkan ke pemberi jasa. Atau sebaliknya, kalau kita masuk dari si pemberi jasa, berarti kita ngasih receivable financing Pak. Kita ngasih receivable financing ke pemberi jasa atas jasa yang dilakukan ke pengguna jasa. Nah, supply chain financing di mana sih? Nah, supply chain financing biasanya begini Pak. Pengguna jasa ada dua hal, entah mereka sedang kesulitan cash flow, atau mereka memiliki bargaining. Jadi, supply chain financing itu akan sangat tergantung dengan bargaining position dari pengguna dan pemberi jasa. Biasanya hanya akan berjalan efektif apabila bargaining power dari pengguna jasa lebih besar. Jadi pengguna jasa bisa dengan mudahnya, tanda petik, mengumpulkan supplier sini. Sekarang term of payment saya biasanya 90 hari dari BAST, misalkan gitu ya Pak. Sekarang kita lagi, apapun alasannya lah, tight cash flow, efisiensi, kita mau double, jadi 180 hari dari BAST. Kalau supplier butuh untuk percepatan penerimaan, silakan hubungi bank untuk supplier financing. Kita sudah bekerja sama dengan bank A, B, C, D, gitu. Biasanya seperti itu Pak. Nah, profil risikonya adalah
supplier financing ini kita bisa melihat dari dua sisi. Jadi supplier financing di mana bank hanya sebagai agen pembayar daripada pengguna jasa. Jadi limit pinjamannya itu bahasanya tidak dikenakan kepada supplier atau pemasok jasa. Jadi sebenarnya limitnya tetap di sini, di setiap pengguna jasa. Cuma pengguna jasa menggunakan bank untuk melakukan pembayaran. Nanti tinggal hitung-hitungan nih Pak. Ketika Bapak melakukan diskonto, katakanlah dari hari ke 90 ke 180, bunganya berapa, dan nanti dihitung dengan marginnya. Kalau masih masuk, biasanya banyak yang ngambil. Nah, yang kedua adalah sebenarnya supplier financing di mana limitnya itu dikenakan kepada supplier-supplier. Jadi tiap supplier itu kita akan assess, kita kasih fasilitas account receivable financing. Cuma kita bungkus dalam supplier financing. Nah, ini yang harus di-assess oleh para pemberi jasa dalam hal ini, bahwa karena akan ada biaya yang timbul dari perpanjangan term of payment yang tadinya cuma 90 hari jadi 180 hari. Akan ada biaya. Jadi yang harus diperhitungkan sebenarnya dari sisi biaya, Pak. Karena kalau dari sisi resiko, akan saya bilang ini lebih aman. Karena sebenarnya sudah ada bank yang membackup untuk melakukan pembayaran. Jadi sudah ada bank dari pengguna jasa yang sudah bekerja sama, sudah mengakses pengguna jasa bahwa pengguna jasa ini sebenarnya berhak untuk diberikan financing. Jadi dari sisi pembayaran sebenarnya lebih aman. Jadi dari pemberi jasa yang harus diperhitungkan adalah apakah biaya yang timbul, yang keluar ini sebanding dengan margin yang didapatkan. Itu Pak, satu Pak. Nah, mitigasinya gimana? Biasanya akan ada negosiasi Pak, bahwa tadi saya bilang, apabila bargaining power dari pengguna jasa itu besar, biasanya beban biayanya akan sepenuhnya dibebankan kepada pemberi jasa. Kalau agak-agak seimbang, mungkin dibagi dua bisa Pak. Jadi dimasukkan di invoice, harganya di markup. Itu mengcover mengcover biaya bunga. Karena sebenarnya dari sisi perusahaan juga harus hitung-hitungan kan. Ketika dia mengambil produk supplier financing ini, jangan sampai menggerus margin. Nanti akhirnya margin yang cuma sedikit kena biaya bunga, jadinya nggak dapat apa-apa. Kira-kira itu Pak Andi. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Saya ke pertanyaan silakan, kedua, Pak Devnil. Apakah layanan trade finance masih harus datang ke bank? Oke. Jadi trade financing itu adalah satu layanan atau service dari perbankan yang termasuk dalam penyediaan dana atau fasilitas kredit, Pak. Untuk transaksi daily basis-nya sekarang sudah tidak harus datang ke bank, Pak. Karena kita sudah bisa lakukan lewat internet banking, kita bisa lakukan lewat email indemnity. Jadi sudah tidak harus datang ke bank. Mungkin datang bank hanya saat di awal aja Pak. Pada saat pertama diberikan fasilitas, kita harus tanda tangan akte. Terus kita juga kan mungkin harus ketemu untuk melakukan analisa. Karena kan ketika bank memberikan fasilitas, kita harus melakukan analisa Pak. Ya, mungkin yang Bapak Ibu tahu ada 5C, 7C. Nah, sampai dengan saat ini sih at least ketemu sekali dua kali lah. Setelah itu sih sudah transaksi daily-nya sudah tidak harus datang ke bank Pak. Mungkin itu untuk pertanyaan Pak Devnil. Lalu pertanyaan Pak Atas, apakah kemungkinan krisis lebih dalam lagi? Jadi definisi krisis itu kan sebenarnya di mana pertumbuhan ekonomi kita minus di 2 kuartal terakhir. Dan sekarang Indonesia sudah dalam krisis ekonomi, Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan terus krisis atau tidak ada pertumbuhan atau kita akan mulai naik positif. Nah, balik lagi sih, kalau dalam kapasitas saya hanya bisa menyampaikan bahwa itu tergantung dari kebijakan pemerintah ini apakah efektif untuk menekan dampak dari COVID. Karena pemerintah kan sudah menggelontorkan dana yang cukup besar Pak untuk penanggulangan efek dari COVID. Menurut saya sih dampaknya yang saya lihat belakangan ini dari nasabah-nasabah atau dari debitur saya cukup efisien dan efektif Pak. Karena roda ekonomi sudah mulai bergerak, orang sudah mulai melakukan spending karena dipaksa untuk melakukan spending supaya ekonomi bergerak. Jadi harapannya sih perekonomian Indonesia akan membaik. Jadi kita mudah-mudahan akan bisa positif sehingga kita bisa keluar dari krisis ini. Jadi tidak semakin banyak pengangguran yang tercipta. Kira-kira gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Adriansyah. Untuk trade financing dalam era new normal, prosesnya seperti apa, Pak? Oke.
Mungkin yang bisa saya jelaskan, proses transaksi trade finance di dalam era new normal ini mostly dilakukan secara digital. Jadi kita melakukannya baik melalui mobile banking kita ataupun melalui transaksi melalui email indemnity. Jadi seminimal mungkin dilakukan kontak fisik sehingga apa yang dilakukan dalam transaksi trade finance itu akan lebih aman. Gitu. Gitu Pak Christoph. Oke. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada pertanyaan lagi. Oh, oke, sorry. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Terima kasih. Dan ini penjelasan yang sangat menarik. Saya minta waktunya rekan-rekan buat memberikan jempol buat Pak Yoga dan beberapa catatan yang saya dapat ini karena kita sudah akan masuk ke break jam 15.30 ini. Kita akan kembali nanti jam 15:50. Jadi ada beberapa catatan yang saya mau wrap up dari masing-masing rekan-rekan tadi. Kalau belum ada pertanyaan ya buat Pak Yoga. Jadi dari Pak Atas Yuda tadi menyatakan bahwa sekarang procurement itu lebih mengarah kepada outcome daripada output. Dan itu saya merasa bahwa nggak cuma di procurement ya Pak, semua dari sisi finance, dari sisi logistik, dari sisi kontrak itu semua pasti sekarang mengarah ke situ dan berusaha semua perusahaan karena lagi surviving kita berusaha lebih agile dan ini kayaknya memang menjadi tren ke depannya untuk menjadi agile. Bahkan di perbankan juga udah pastinya ya Pak. Dan kalimat kedua yang cukup menarik mungkin sudah nggak ada lagi yang namanya old normal. Yang ada adalah nggak juga new normal dan berikutnya adalah beyond new normal, gitu, next new normal. Nah, persamaan-persamaan yang saya dapatkan dari pembicara-pembicara kita hari ini adalah simplifikasi proses. Simplifikasi proses ini terjadi di setiap bagian pembicaraan kita dan maximizing digital juga menjadi catatan kita bersama bahwa untuk survive digital itu menjadi fondasi, menjadi fundamental sekali bagi pengembangan perusahaan. Ya, itu sih catatan saya dan terima kasih waktunya kepada rekan-rekan semua, buat Pak Tasyuda, buat Pak Andi, dan buat Pak Yoga. Tepuk tangan buat pembicara kita. Waktunya sudah hampir jam 3:30 dan kita akan kembali lagi jam 3:50. Dan diharapkan tidak keluar dari ruangan meeting kita, jadi tetap stay saja karena supaya lebih mudah nanti pada saat masuknya. Gitu rekan-rekan, kalau sudah selesai, kita boleh menutup sementara acara kita saat ini sampai ketemu di jam 3:50. Terima kasih, selamat siang. Salam profesional.